ada kisah percakapan Milosevic saat Jenderal Karadzic tampak ragu-ragu mengoperasikan pembantaian Muslim di Bosnia. "Jangan takut, kita terkuat," kata Milosevic. "Tapi bagaimana dengan Bob?" ucap Jenderal Karadzic khawatir. Dan Milosevic pun menjawab dengan guyon yang mengerikan. "Laksanakan saja. Pesawat-pesawat mereka menganggur. Masyarakat Eropa tengah rapat." Pada suatu sore di Beograd, Yugoslavia, pertengahan 1992, Presiden Serbia, Slobodan Milosevic, dan Perdana Menteri Istimewa Yugoslavia, Milan Panic, saling menuang anggur. Namun belakangan, perbincangan hangat itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Milan Panic marah besar karena dukungan Milosevic terhadap etnis Serbia Bosnia di Bosnia dan Herzegovina telah memperparah perang antara Muslim Bosnia dan Kroat Bosnia melawan Serbia Bosnia. Ketika itu, Muslim Bosnia dengan Kroat Bosnia telah mendeklarasikan Republik Bosnia Herzegovina. Sementara Serbia Bosnia mendirikan Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina, yang belakangan beralih nama menjadi Republik Srpska. Akibat dukungan Milosevic terhadap Republik Srpska, upaya pasukan-pasukan angkatan bersenjata Yugoslavia yang mencoba bertindak sebagai penengah gagal total. Milan Panic paham kalau Milosevic punya visi Serbia Raya, yakni etnis Serbia ingin menguasai seluruh wilayah ex-Yugoslavia. Tapi visi ini adalah visi yang mengerikan, visi yang akan menyebabkan pertumpahan darah. Lalu tiba-tiba Milosevic menyodorkan sepucuk revolver kepada Milan Panic. "Tembak aku, selesaikan masalahmu," pinta Milosevic. Milan Panic pun terkejut. "Gila, bagaimana dengan anakmu, istrimu? Aku hanya ingin kau stop dan mundur." Milan Panic berseru. Seandainya pistol itu meletus, seandainya hari itu Milan Panic membunuh Milosevic, barangkali perang Balkan ketiga tidak akan terjadi. Barangkali perang yang sering disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, yang berciri konflik rasisme yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perang dan pembersihan etnis besar-besaran, itu bisa dicegah. Tapi sejarah mencatat, hari itu Milan Panic tidak melepaskan peluru. Milosevic tidak mati. Dan beberapa waktu kemudian, Milan Panic yang gusar melihat foto-foto bayi dijagal di Bosnia segera bertandang ke rumah Milosevic. Dia langsung menerjang. "Hentikan kekejamanmu di Bosnia," teriaknya. Namun kali ini Milosevic sudah jauh lebih kuat. "Kau tak tahu apa-apa soal Serbia. Rakyat memahami perintahku." Semua sudah terlambat. Demi mendirikan Serbia Raya, Milosevic rela melakukan tindakan-tindakan brutal, bahkan pertumpahan darah melalui genosida, pembersihan etnis. Salah satu yang terbesar adalah pembantaian Srebrenica, sebuah genosida ketika pasukan Republik Srpska, pimpinan Jenderal Ratko Mladic, yang mendapat dukungan Milosevic, membantai 8.000 etnis Muslim Bosnia pada Juli 1995 di daerah Srebrenica, Bosnia. Diperkirakan akibat perang Bosnia itu terjadi pembantaian setidaknya 30.000 rakyat sipil kaum Muslim Bosnia.
Brutalitas Milosevic menjadi-jadi setelah masa jabatannya sebagai Presiden Serbia berakhir dan dia terpilih sebagai Presiden Federasi Yugoslavia. Milosevic juga melebarkan sayap perangnya ke Kosovo. Kehadiran pasukan Serbia di sana bukan untuk memadamkan keresahan dan konflik antar etnis. Pasukan itu dengan restu Milosevic menjalankan pembantaian etnis Albania melalui pembunuhan massal yang sewenang-wenang. Wartawan Vanity Fair, Dede Aliman, pernah melaporkan bahwa pemandangan sehari-hari di Kosovo adalah pasukan Serbia yang sibuk membuldoser tanah, membuat galian kuburan massal. Setelah itu, biasanya secara diam-diam warga Albania menggali lagi dan mengais-ngais ceceran mutilasi tubuh anggota keluarganya dan menguburkannya secara muslim. Akibat kekejaman Milosevic ini, PBB sampai turun tangan. Amerika Serikat bahkan mengancam akan menyerang Yugoslavia apabila Milosevic tidak menghentikan invasinya. Namun Milosevic tetap keras kepala. Akibatnya 24 Maret 1999, NATO menyerang Yugoslavia dengan 80 pesawat tempur selama 78 hari. Dalam buku Milosevic, Portrait of Tyrann, ada kisah percakapan Milosevic saat Jenderal Karadzic tampak ragu-ragu mengoperasikan pembantaian Muslim di Bosnia. "Jangan takut, kita terkuat," kata Milosevic. "Tapi bagaimana dengan bom?" ucap Jenderal Karadzic khawatir. Dan Milosevic pun menjawab dengan guyon yang mengerikan. "Laksanakan saja. Pesawat-pesawat mereka menganggur. Masyarakat Eropa tengah rapat." Namun hukuman Tuhan sudah datang sebelum Milosevic menegang nyawa. Hukum karma. Mula-mula Milosevic menjadi pusat kebencian dunia, bahkan rakyatnya sendiri. Ya, kebencian atas dasar kemurnian etnis Serbia telah membuat Yugoslavia luluh lantak, terpecah belah. Perang membuat tak ada seorang pun yang merasa aman. Perang juga membuat perekonomian morat-marit. Yugoslavia dihuni oleh berjuta-juta penduduk miskin yang setiap hari hidup dalam ketakutan. Kekuasaan Milosevic terlepas. Ia tergusur oleh revolusi bulldozer 5 Oktober 2000. Setelah Milosevic kalah pemilu dan gagal kembali menjadi Presiden Republik Federal Yugoslavia. Penerusnya, pemimpin oposisi Vojislav Koštunica menangkap Milosevic atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada 28 Juni 2001, Milosevic dijadikan tahanan PBB. Amerika Serikat bahkan rela membayar $5 juta atau setara dengan 72,5 miliar bagi siapa saja yang bisa memberikan bukti kalau Milosevic adalah penjahat perang. Milosevic kemudian dipindahkan ke Belanda untuk menjalani pengadilan internasional bagi penjahat perang. Dia dituduh atas kejahatan perang di Kosovo, ditambah dengan tuduhan-tuduhan genosida di Bosnia dan kejahatan perang di Kroasia. Milosevic tidak mau mengakui kejahatannya. Akhirnya, pada 11 Maret 2006, malaikat maut mendatangi sel penjara Milosevic. Gagal bengis itu ditemukan tewas pada pukul 10 pagi. Tetapi diperkirakan dia sudah tewas beberapa jam sebelumnya. Milosevic tewas dalam sepi, sendiri, dan sebelumnya sakit-sakitan akibat masalah jantungnya dan tekanan darah tinggi. Mahkamah Internasional menyebut Milosevic tewas akibat serangan jantung. Namun ada gosip beredar, Milosevic tewas karena diracun. Sungguh kematian yang tragis.